Pertama, pengertian toleransi atau tasamuh. Kata tasamuh diambil dari kata samaha, yang berarti tenggang rasa atau toleransi. Dalam bahasa Arab, tasamuh berarti sama-sama berlaku baik, lemah lembut, dan saling pemaaf. Secara istilah, tasamuh adalah sikap saling menghargai antara sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh agama Islam. Sedangkan dalam kehidupan beragama, tasamuh berarti menghormati hak dan kewajiban pemeluk agama lain tanpa mencampur adukkan keyakinan atau ibadah masing-masing. Selanjutnya, toleransi dalam agama Islam. Tasamuh ialah sikap yang mengarahkan pada keterbukaan dan menghargai perbedaan. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, manusia diciptakan berbeda-beda agar saling mengenal, sedangkan kemuliaan seseorang di sisi Allah ditentukan oleh ketakwaannya. Islam mengajarkan toleransi dengan menghargai keberadaan pemeluk agama lain tanpa mencampur adukkan akidah dan ibadah. Selain itu, Allah juga melarang umat Islam mencela sembahan agama lain agar tidak menimbulkan permusuhan, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 108. Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa Islam adalah agama yang lurus dan penuh toleransi. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, sikap tasamuh didorong oleh 4 faktor. Yang pertama, keyakinan bahwa manusia adalah makhluk mulia. Artinya, setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati tanpa memandang suku, ras, maupun agama. Yang kedua, perbedaan di dunia merupakan kehendak Allah. Perbedaan adalah sesuatu yang wajar dan sudah menjadi ketetapan Allah. Karena itu, kita harus saling menghargai, bukan saling membenci. Yang ketiga, hanya Allah yang berhak mengadili keimanan atau kesesatan seseorang. Manusia tidak memiliki hak untuk menghakimi orang lain, karena hanya Allah yang mengetahui isi hati dan akan memberikan penilaian yang adil. Yang keempat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan berakhlak mulia. Berikutnya, membiasakan perilaku toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Sikap toleransi dapat diterapkan dengan cara yang pertama, hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain, seperti teladan Rasulullah SAW di Madinah bersama kaum Yahudi dan Nasrani. Yang kedua, menghormati tempat ibadah dan memberikan kebebasan kepada pemeluk agama lain untuk menjalankan ibadahnya, sebagaimana dicontohkan oleh Khalifah Umar saat menaklukkan Yerusalem. Yang ketiga, berbuat baik kepada siapapun tanpa membedakan agama, seperti Rasulullah SAW yang memberi makan seorang Yahudi yang buta dan miskin. Yang keempat, menghormati sesama manusia tanpa memandang agama, seperti Rasulullah SAW yang berdiri saat jenazah seorang Yahudi melintas karena menghargai kemanusiaannya. Musawah. Musawah secara bahasa berasal dari kata sawa yang berarti meratakan atau ekualitas. Secara istilah, musawah adalah sikap memandang bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama di hadapan Allah. Prinsip musawah ini merupakan buah dari keadilan Islam. Hal ini mencakup kesetaraan hak dan kewajiban bagi semua orang, kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam hal ibadah maupun hak sipil, keadilan hukum yang tidak membeda-bedakan status sosial, perlindungan hak non-muslim, hingga kesempatan yang sama dalam jabatan publik. Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga mengingatkan prinsip ini lewat pesannya, pandanglah perkataannya, bukan siapa orang yang mengatakannya. Dalam sejarah Islam, konsep musawah diterapkan secara nyata. Hal ini sejalan dengan hadis riwayat Bukhari, di mana Rasulullah SAW menegaskan bahwa seluruh manusia itu pada hakikatnya sama dan setara di sisi Allah. Penerapan ini terlihat dari tindakan Islam yang mengangkat kembali derajat wanita pada fitrahnya, serta keteladanan Rasulullah SAW yang selalu menghormati hak bicara siapapun, bahkan kepada orang Yahudi yang menagih hutang. Keadilan hukum juga ditegaskan oleh Umar bin Khattab agar para hakim menyamakan perlakuan di hadapan pengadilan, serta bukti kesetaraan kesempatan saat Rasulullah memberi kepercayaan kepada pemuda berusia 18 tahun, Usama bin Zaid, untuk menjadi panglima perang. Selanjutnya, pengertian tawasud. Kata tawasud berasal dari kata wasato yang berarti tengah atau pertengahan. Secara bahasa, tawasud berarti moderat. Secara istilah, tawasud ialah sikap terpuji di mana seseorang menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim dan memilih sikap dengan kecenderungan ke arah jalan tengah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 bahwa umat Islam dijadikan sebagai umat pertengahan agar menjadi saksi atas perbuatan manusia.
Sikap ini sangat esensial karena tegak lurus, tidak condong ke kanan atau ke kiri, sehingga membentuk sikap bijaksana dalam mengambil keputusan. Islam menyatakan bahwa umat Islam merupakan umat pertengahan dalam menyelesaikan sesuatu tanpa kecenderungan ke kanan ataupun ke kiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sebaik-baiknya persoalan dan amal perbuatan adalah sikap moderat atau pertengahan. Dalam Islam, tawasud terbagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama, dimensi akidah, berada di antara ateisme dan politeisme menjadi monoteisme. Selain itu, berada di antara paham jabar dan ikhtiar dalam memandang perbuatan manusia. Yang kedua, ada dimensi akhlak, yaitu menyeimbangkan peribadatan antara syariat dan hakikat. Yang ketiga, itu ada dimensi syariat, menyeimbangkan antara kemaslahatan individu dan kolektif. Jika terjadi pertentangan, maka didahulukan kepentingan kolektif. Penerapan perilaku tasawuf dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghindari perbuatan dan ungkapan ekstrim dalam menyebarluaskan ajaran Islam. Yang kedua, menjauhi perilaku penghakiman terhadap seseorang karena perbedaan pemahaman. Dan yang terakhir, memegang prinsip persaudaraan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian ukhuwah. Ukhuwah berarti persaudaraan. Secara istilah, ukhuwah adalah sikap saling menyayangi, menghormati, percaya, dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Dasarnya terdapat dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 10, yang menjelaskan bahwa orang-orang beriman itu bersaudara dan diperintahkan untuk saling mendamaikan. Macam-macam ukhuwah dalam Islam, yaitu yang pertama, persaudaraan karena hubungan keluarga atau keturunan. Yang kedua, persaudaraan karena ikatan keluarga. Yang ketiga, persaudaraan sesama bangsa meskipun berbeda agama. Yang keempat, persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat walaupun berbeda pendapat. Yang kelima, persaudaraan sesama umat Islam. Yang keenam, persaudaraan sesama manusia karena semua berasal dari Nabi Adam dan Hawa. Dan yang terakhir, persaudaraan sesama makhluk ciptaan Allah. Pembagian ukhuwah menurut Quraisy Shihab. Yang pertama, ukhuwah fil ubudiyah, yaitu persaudaraan sesama makhluk Allah. Yang kedua, ukhuwah fin insaniyah atau basyariyah, yaitu persaudaraan sesama manusia. Yang ketiga, ukhuwah fin nasab wal wataniyah, yaitu persaudaraan karena hubungan darah dan kebangsaan. Dan yang terakhir, ukhuwah fid dinil islamiyah, yaitu persaudaraan sesama muslim. Prinsip-prinsip ukhuwah. Yang pertama, berpegang pada akidah yang benar. Yang kedua, toleransi dalam perbedaan. Yang ketiga, saling tolong-menolong. Yang keempat, bersikap seimbang. Yang kelima, bersikap sederhana dan adil. Yang keenam, menjaga persatuan. Selanjutnya, menjadikan Islam sebagai rahmat bagi semua. Dan yang terakhir, mewujudkan masyarakat yang beradab. Cara menerapkan ukhuwah dalam kehidupan. Yang pertama ada ta'aruf, yaitu saling mengenal. Yang kedua, tafahum, yaitu saling memahami kelebihan dan kekurangan. Yang ketiga, ta'awun, yaitu saling tolong-menolong dalam kebaikan. Lalu berikutnya ada ta'aluf, yaitu menjalin persatuan dan kebersamaan. Dan yang terakhir ada takaful, yaitu saling menjaga, melindungi, dan memberi rasa aman.